Shalom Bapak Ibu terkasih, saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Mari saat ini kita teduhkan hati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami kasihi, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu saat ini. Berterima kasih atas kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang mengikuti kami hari demi hari. Terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa Surgawi, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja, baik dari pikiran, perkataan, perbuatan, dari kelalaian kami. Ampuni kami Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk menghadap Engkau. Basuh dan jamah kami dengan kuasa darah-Mu yang Roh Kudus. Urapi, lawat pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus, kami tutup bungkus jalannya ibadah dari awal hingga akhir. Dengan kuasa yang sama dari Tuhan Yesus, kami tolak, kami patahkan segala kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya ibadah ini. Mari yang percaya sama-sama katakan di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari angkat suaramu sama-sama, berikan sorak-sorai pujian yang terhebat bagi Allah kita yang dahsyat. Kristus bangkit, maut tak berkuasa, genap kasih-Mu Bapa. Salib mulia menebus dunia, tanda kasih-Mu Bapa. Mari angkat tangan sama-sama. Bangkit penuh kuasa, dalam anugerah-Ku menyembah Raja segala raja. Kau bangkit penuh kemuliaan, surga dan bumi pun bersorak, puji nama-Mu Tuhan. Karena Yesus Kristus telah bangkit untuk menyelamatkan saya dan Anda. Mari pujikan dengan sukacita dan sorak-sorai terhebat. Sama-sama angkat suaramu. Kristus bangkit, maut tak berkuasa, genap kasih-Mu Bapa. Salib mulia menebus dunia. Sama-sama katakan tanda kasih-Mu Bapa. Bangkit penuh kuasa, dalam anugerah-Ku menyembah Raja segala raja. Kau bangkit penuh kemuliaan, surga dan bumi pun bersorak, puji nama-Mu Tuhan. Biar yang bernafas semua memuji dan memuliakan Tuhan kita. Karena Kristus telah wafat di salib, namun Dia telah bangkit pada hari ketiga dengan penuh kuasa. Mari sama-sama sorakan pujian. Kristus Raja mulia, bangkit penuh kuasa. Amin. Dalam anugerah-Ku menyembah Raja segala
Terima kasih Bapa Surgawi. Saat ini kami ingin teduhkan hati kami lebih dalam di hadirat-Mu, lebih dalam menikmati Engkau. Bertahtalah di hati kami Tuhan. Tuhan Gembala dalam hidupku, takkan kekuranganku bersamamu. Mari angkat suaramu sama-sama. Tuhan Gembala, tuntun langkahku di padang rumput hijau, baringkanku. Terima kasih Bapa Surgawi. Ku dengar suaramu bergema di hatiku. Amin. Kau bawaku mendekat ke air yang tenang. Sekalipun ku berjalan di lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu, gadamu dan tongkatmu memimpinku. Sekalipun ku sendiri, tiada yang menemani, namun kemurahan-Mu kan mengikuti. Sama-sama katakan, setiap langkahku. Terima kasih Tuhan. Biar kami memanggil dan berseru hanya kepada nama-Mu saja. Tuhan Gembala, tuntun langkahku. Tuntun langkahku Amin. di padang rumput hijau, baringkanku. Terima kasih Bapa Surgawi.
saja. Terima kasih Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di kananku, namun ku takkan takut, sebab Kau bersamaku. Kaulah pelindungku. Mari angkat suaramu sama-sama, sorakan pujian bagi nama Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di kananku, namun ku takkan takut, sebab Kau bersamaku. Kaulah pelindungku. Terima kasih Bapa Surgawi. Walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di kananku, namun ku takkan takut, sebab Kau bersamaku. Kaulah pelindungku. Mari sekali lagi angkat pujian bagi nama Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di kananku, namun ku takkan takut, sebab Kau bersamaku. Kaulah pelindungku. Kaulah pelindungku. Kaulah pelindungku. Segala kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Amin. Shalom sahabatku, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya harap kita ada dalam keadaan baik-baik, diberkati, disertai, dijagai Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dalam tema yaitu kuasa kemerdekaan di bulan Agustus ini. Dan minggu ini adalah minggu terakhir kita membahas tema mengenai kuasa kemerdekaan. Jangan sampai kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita menjadi sebuah bumerang, kita menggunakannya seenak hati kita dan kita melanggar perintah Tuhan. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Biarlah kami ini boleh diperlengkapi dengan firman-Mu. Hamba-Mu pun ditegur, umat-Mu ditegur. Kami menjadi murid yang mengasihi-Mu, murid yang melakukan tindakan kasih dimanapun kami berada. Berkati setiap kami yang sudah mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Beri kami hati seperti tanah yang subur, hati yang siap untuk dibentuk dan diarahkan untuk serupa dengan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi juga hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai PPKM. Apa itu PPKM yang ingin saya bahas? Yaitu pembatasan pergaulan masa kini. Sehingga kita jangan sampai dalam kehidupan ini kita tidak membatasi pergaulan kita. Kalau kita membatasi pergaulan kita, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang menarik. Karena dalam Efesus pasal 5 ayat yang 1 sampai ke 7 dikatakan demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur.
Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah berkawan dengan mereka. Efesus pasal 5 ayat 7 mengatakan janganlah berkawan dengan mereka. Artinya dalam kehidupan kita harus memberikan yaitu pembatasan pergaulan pada kehidupan masa sekarang, masa kini. Saudaraku, dalam kehidupan ini memang yang namanya kita sebagai orang Kristen jangan menjadi orang Kristen eksklusif. Kalau kita membaca tadi yang namanya Efesus pasal 5 ayat yang ke-7 secara sederhana kita terapkan begitu saja, dikatakan janganlah engkau berkawan dengan mereka, maka kita akan terjebak menjadi seorang Kristen yang mungkin mudah menghakimi, mungkin kita akan memberikan label-label tertentu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena Paulus juga mengatakan jangan sampai kita ini banyak bergaul atau mempunyai teman yang serakah, yang ada dalam perzinahan, yang ada dalam percabulan, yang ada dalam dosa. Tapi apakah seperti itu yang dimaksud Paulus? Membatasi pergaulan kita bukan berarti kita hanya memisahkan diri kita begitu saja dan menjauhi orang-orang yang kita cap berdosa. Karena dalam Matius pasal yang ke-7 ayat ke-3 justru Yesus mengatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedang balok dalam matamu tidak engkau ketahui. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang namanya kita sebagai manusia lebih mudah untuk menghakimi keadaan orang lain. Seringkali kita mengatakan, orang itu berdosa, orang itu melakukan tindakan ini, orang itu curang, orang itu tidak menjaga mulutnya, orang itu mungkin melakukan sebuah tindakan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Tapi pernahkah kita menjadi orang juga yang berintrospeksi terhadap diri kita? Kita ini adalah manusia-manusia yang tidak sempurna juga. Kita ini produk dari kasih Tuhan yang menebus kita. Harusnya dalam kehidupan kita seimbang saat kita membaca Alkitab. Jangan berkawan dengan mereka, artinya adalah kita harus membatasi bagaimana kita ini bersosialisasi. Siapa yang jadi teman kita, siapa yang jadi sahabat kita, siapa yang jadi rekan diskusi kita. Sejauh manakah kita mau terlibat dengan orang-orang yang mungkin adalah orang-orang yang mungkin bisa menarik kita kepada dosa. Disitulah letaknya bagaimana kita harus membatasi pergaulan dalam kehidupan ini. Jangan sampai dalam kehidupan ini kita tertarik kepada apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sedang perbuat. Nah, inilah yang saya ingin bawakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan sampai dalam kehidupan kita justru terbawa oleh arus dunia dan kita tidak menjadi orang yang benar di dalam kehidupan ini. Karena orang-orang yang tadi dikatakan bahwa mereka masih melakukan kejahatan, mereka yang tidak kenal Allah, mereka tentu saja belum tahu bahwa hidup mereka itu berharga sekali. Mereka nggak kenal kasih Tuhan. Dan disitulah kita harusnya memiliki empati, kita memiliki kasih kepada mereka. Sehingga kita ini boleh membawa kehidupan mereka untuk kenal Yesus. Dan caranya bagaimana adalah kita juga mewartakan, kita bertindak, kita juga memberikan contoh dalam kehidupan kita ini sebagai orang-orang yang ditebus. Jangan sampai dalam kehidupan ini kita ini adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus tapi kehidupan kita tidak diubahkan, bahkan kehidupan kita jauh lebih parah daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang percaya memiliki karakter mengasihi, orang percaya memiliki karakter yang baik, orang percaya itu diubahkan dari gelap kepada terang. Sinilah kita harus belajar bagaimana kita ini bertindak, kita ini melakukan kegiatan kehidupan sosial kita dalam keadaan kita ini ditebus dalam Kristus Yesus. Bagaimanakah kita menjaga pergaulan kita? Kita tentu saja bergaul dengan banyak orang. Tapi bagaimanakah kita ini menjaga supaya kita
menjadi orang yang tetap setia di dalam firman Tuhan, dan kita ini menjadi orang yang tetap baik di dalam Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang bergaul, tapi kita justru terseret oleh arus yang ada. Kalau kita lihat Efesus pasal 5 ayat 11 dikatakan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi saya sudah katakan, berteman, berkawan dengan siapapun itu boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai kita terbawa oleh arus pergaulan kita, sehingga kita ini menjadi orang yang berbuat tidak benar di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang benar di muka bumi ini, tapi kita yang sudah ditebus dan kita yang sudah tahu bahwa hal itu berdosa di hadapan Tuhan, jangan lakukan itu. Contoh saja, mungkin kita bergaul dengan orang yang mempunyai mungkin selingkuhan, mungkin punya pekerjaan yang tidak halal, kita mungkin bisa bergaul dengan mereka, tapi jangan kemudian kita melihat, selingkuh kayaknya enak ya. Kerja yang gak halal kayaknya fine-fine aja tuh, Tuhan juga bisa berkati. Dan ya sudahlah, aku sebagai orang Kristen ya aku selingkuh gak apa-apa, aku punya pekerjaan yang gak halal gak apa-apa. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang terbawa di dalam perbuatan kegelapan orang-orang dunia. Karena kita seringkali melihat bahwa apa yang nampak di mata itu menggoda hati kita. Apalagi di zaman sekarang kita ini sering menggunakan gadget kita sering menggunakan media sosial kita, media elektronik yang ada itu dengan mudahnya membawa kita untuk terpikat dengan kehidupan orang-orang di luar Kristus. Tuhan kayaknya enak ya hidup, tapi nggak kenal kamu, tetap diberkati secara jasmani, dan kayaknya nampaknya dia gembira, nampaknya senang, nampaknya baik-baik saja. Alkitab katakan orang fasik itu diciptakan untuk dihancurkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang percaya tapi kita ini iri dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, sehingga kita mencontoh dan kita meniru, bahkan kita menghidupi kehidupan mereka. Cara yang paling mudah untuk kita jaga kehidupan kita ada 3 cara, Bapak Ibu Saudara. Cara yang pertama kita jaga kehidupan kita adalah jaga komunitas terdekat kita. Daud memberikan contoh baik sekali dalam Mazmur pasal 1 adalah, aku tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya siapa yang kita jadikan komunitas terdekat kita itu akan mempengaruhi kita. Orang dunia pun tahu, orang dunia mempunyai satu istilah atau satu ungkapan, kalau ada 5 orang sukses duduk di situ dan ada 1 orang ikut bergabung, dia adalah calon sukses, orang sukses yang ke-6. Di sini dunia tahu sekali bagaimana cara membentuk behavior, kemudian cara membentuk sikap, dan bagaimana cara meniru adalah dengan kita masuk dalam komunitas itu. Orang yang ingin sehat badannya, dia akan masuk dalam lingkungan orang yang suka olahraga, karena dia akan terbawa dengan situasi di mana orang-orang yang suka dengan olahraga. Nah, di sini juga kita lihat Daud mengerti sekali saat Daud tidak mencampurkan dirinya dalam orang-orang yang suka berkata-kata yang tidak baik, maka Daud bisa menjaga perkataannya. Dalam kehidupan kita, kalau kita ada dalam sebuah pergaulan, jaga komunitas terdekat kita. Jangan sampai komunitas terdekat kita ini adalah menjadi komunitas yang membawa kita ingin berbuat kesalahan. Yang kedua adalah dalam komunitas kita cari, kita bangun bagaimana cara kita berkomunikasi. Pembicaraan yang ada dalam komunitas kita itu sangat menentukan sekali. Seringkali kita pikir begini, nggak apa-apalah, ada dalam komunitas, kita makhluk sosial, kita harus berkomunikasi. Berkomunikasi tidak salah, tapi apa yang kita bahas dalam komunitas itu yang penting. Banyak orang berkomunitas yang membahas semua hal yang ada dalam situ tidak berguna. Artinya tidak berguna adalah tidak ada tujuannya, tidak ada manfaatnya. Bahkan di dalam komunitas tersebut kita sering mengkritik
tanpa memberikan solusi. Atau mungkin kita sering dalam bahasa Indonesia agak susah dijelaskan, tapi dalam bahasa Jawa itu ngerasani. Nah, di sini kita melihat kalau orang dalam sebuah komunitas yang dia bangun adalah bagaimana melihat orang lain, menghakimi orang lain, dan dia memberikan satu penilaian yang mungkin untuk dibahas, ya gossiping lah. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, saat kita terjerumus dalam komunitas yang perkataannya itu adalah gossiping, kemudian juga menghakimi, dan membahas tanpa memberikan satu tujuan yang jelas, kita mungkin terjebak dalam sebuah komunitas yang akan membawa kita untuk salah. Karena apa yang kita katakan itu keluar dari hati kita. Kalau kita membahas sesuatu yang buruk terus, berarti ada yang salah dengan hati kita. Komunitas membawa kita untuk mengerti bagaimanakah kita ini bertindak, bagaimana kita ini ada dalamnya. Jangan sampai dalam komunitas kita justru terjerumus dalam pembicaraan-pembicaraan yang negatif. Yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga relasi kita, adalah kita jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan salah bahwa ada sebuah relasi, ada sebuah komunitas atau sebuah hubungan yang harus kita jaga, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Jangan saja kita dekat dengan manusia, tapi kita tidak dekat dengan Tuhan. Karena menjaga relasi dengan Tuhan itu penting sekali. Orang yang menjaga relasinya dengan Tuhan, dia akan lebih mudah atau semakin terkendali dalam dia menjaga emosinya, dia menjaga perkataannya, dia menjaga perbuatannya. Karena dia akan senantiasa diingatkan untuk melakukan yang benar. Kalau kita baca Alkitab sehari-hari, kita baca firman Tuhan, kita dengarkan khotbah, mungkin banyak teguran. Tapi saat kita tidak menjaga saat teduh kita nggak jaga baca Alkitab harian kita nggak jaga doa kita, mungkin kita akan kehilangan arah. Banyak orang tidak bisa menjaga arah hidupnya karena dia tidak menjaga disiplin rohaninya, yaitu menjaga relasinya dengan Tuhan. Dalam kehidupan ini jangan sampai kehilangan kasih kita kepada Tuhan. Karena dengan menjaga relasi kita sedang membangun satu karakter yang ditularkan Tuhan kepada kita. Karakter kasihnya, karakter sabarnya, karakter kita ini juga berhikmat, bijaksana, itu asalnya dari dekat dengan Tuhan. Permulaan akan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Jangan lupakan Bapak Ibu Saudara bahwa relasi kita akan menentukan kehidupan kita. Sebagai ilustrasi saya akan gambarkan ada sebuah hewan yang dia dalam kehidupannya adalah mudah menirukan suara sekitarnya, yaitu burung beo. Burung beo ini saat dia didekatkan dengan burung yang lain, mungkin dia bisa menirukan suara burung lain dengan mirip sekali. Nah, burung beo ini ternyata adalah burung yang mudah sekali untuk menirukan lingkungannya. Nah, satu kali ada penjual burung beo. Penjual burung beo ini ingin meminjamkan burung beonya. Dia tidak ingin burung beonya ini dijual, dia ingin meminjamkan. Satu kali burung beo ini dipinjamkan ke rumah seorang yang di dalam kehidupannya adalah orang yang bertengkar terus-menerus. Dan kemudian saat dipinjamkan burung beo ini selama 1 bulan, si pemilik burung beo ini ingin melihat hasil setelah dipinjamkan, kosakata atau apa saja yang dipelajari burung beo ini di dalam rumah tersebut. Saat dibawa pulang setelah 1 bulan di dalam rumah tangga yang bertengkar, rumah tangga yang tidak harmonis, burung beo tadi pulang dengan kicauan atau dengan suara-suara yang tidak sopan. Ada kata cerai lah, ada kata umpatan lah, ada kata yang mungkin kurang sopan sekali untuk didengar. Dan si pemilik ini berpikir, loh, burung beo ini tadinya dia bersama burung-burung yang lain, dia berkicau seperti burung-burung yang lain. Saat aku taruh di rumah orang yang berkata-kata kasar, yang kehidupannya tidak harmonis, burung beo ini ternyata berubah dari peniru suara burung menjadi suara yang berkata-kata kasar. Kemudian si pemilik ini berpikir, bagaimana kalau burung beo ini saya taruh di rumah orang
yang dalam kehidupannya dia cinta Tuhan, dia juga punya keluarga yang baik. Kemudian ditaruhlah di rumah yang kedua, yaitu rumah seorang Kristen yang dalam kehidupannya dia menjaga iman, dia menjaga kehidupannya, dan dia juga menjaga jam-jam doanya. Di situ ada kata-kata yang sangat indah di dalam rumah itu, dan burung beo ini mendengarkannya. Selama sebulan burung beo itu dititipkan, kemudian burung beo ini diambil kembali oleh si penjual burung beo tadi, karena dia pengen lihat apakah dengan burung beo ini dititipkan di rumah yang ketiga, di rumah yang kedua, rumah seorang yang tadi cinta Tuhan, kehidupannya harmonis, apakah burung beo ini berubah. Dan setelah burung beo ini diambil, setelah sebulan di rumah yang harmonis tadi, ternyata perkataan burung beo ini menjadi perkataan yang menyenangkan. Bahkan burung beo ini bisa berkata puji Tuhan, haleluya. Dan si pemilik ini mulai berpikir, si penjual burung ini, kenapa burung beo ini setelah aku titipkan di rumah ini kok jadi rohani banget. Kita ini seperti burung beo itu, saudara. Dalam kehidupan kita, kalau kita ada di tengah burung yang berkicau, kita akan belajar untuk berkicau. Dalam tengah komunitas yang kita rusak, mungkin kita bisa belajar untuk menjadi orang yang rusak. Dalam komunitas yang baik, kita bisa menjadi baik. Seringkali manusia itu meniru lingkungan sekitarnya. Yang saya maksudkan adalah dalam kehidupan ini, bagaimana kita menjaga pergaulan kita adalah balance. Jaga pergaulan kita tetap dekat sama Tuhan, sehingga kita ini mempunyai satu dampak, satu kehidupan yang kuat dulu di dalam Tuhan. Dan jangan sampai kita menjadi burung beo itu, justru kita harusnya menjadi orang yang bisa memberikan warna kepada burung-burung beo di sekitar kita. Hal yang ketiga yang saya ingin bawakan yang terakhir adalah kita ini adalah pembawa perubahan. Efesus pasal 5 ayat 9 dikatakan demikian, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Seperti burung beo yang tadi saya sampaikan, kita ditempatkan bukan untuk menjadi burung beo yang meniru suara di sekitar kita, tetapi kita ditempatkan Tuhan di dunia ini supaya menjadi pemilik rumah yang bisa memberikan satu dampak kepada burung-burung beo di sekitar kita. Manusia itu adalah orang atau pribadi yang mudah mencontoh perilaku orang lain. Saat manusia ditempatkan dalam tempat yang banyak orang berolahraga, dia akan mungkin menyukai olahraga. Saat orang ditempatkan dalam komunitas yang makannya sehat, mungkin pola makannya akan bisa berubah karena sering bergaul dengan orang yang makannya sehat. Dan saat orang bergaul dengan orang yang tidak mau berkembang, tidak mau berusaha lebih, malas, mungkin orang tersebut juga menjadi orang yang stagnan, tidak berkembang, dan jadi malas. Inilah yang harusnya kita sadari, bahwa manusia dalam kehidupannya itu sering menirukan orang lain. Oleh karena itu, Yesus datang ke dunia, dia menjadi serupa dengan kita supaya manusia itu memiliki perubahan hidup. Roma pasal 12 ayat 2a dikatakan demikian, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Siapkah kita menjadi orang yang tidak diwarnai oleh dunia, tetapi mewarnai dunia? Bagaimanakah caranya kita mewarnai dunia? Tentu saja dengan cara jadikan diri kita ini orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, orang-orang yang kenal Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan. Tanpa relasi kita dengan Tuhan, mustahil kita untuk menjadi agen perubahan di dalam dunia ini. Menjaga pergaulan kita pada kehidupan ini akan membawa dampak yang sangat serius. Kalau kita jaga pergaulan kita, relasi kita dengan Tuhan, maka yang terjadi kita akan semakin dibalut dalam kasih Tuhan. Kita akan jadi sabar, kita akan melihat segala situasi dengan cara yang berbeda. Saat Tuhan memberikan contoh, Tuhan tidak berkata, cukup sudah kasihku sampai di sini, pada waktu dia akan disalib. Tapi dia melakukannya dengan setia. Dan saat muridnya melihat pengorbanan Yesus itu setia sampai akhir, kita dapati 11 murid Yesus
itu satu mengkhianati dia, tetapi 10 yang lain, 11 yang lain, 12 murid Yesus, satu mengkhianati dia, dan 11 murid yang lain itu setia sampai akhir. Bahkan seorang Paulus, seorang yang tidak bergaul karib dengan Yesus secara jasmani, tetapi dia secara rohani bergaul karib dengan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus, dipimpin untuk mengerti kasih yang sempurna. Bagaimanakah dalam kehidupan ini? Apakah kita hanya beribadah saat kita mendengarkan firman Tuhan? Ya, amin. Saya mau menjadi perubahan, tetapi begitu kita selesai mendengarkan firman Tuhan, kita selesai mungkin dari ibadah virtual ini, mungkin dari ibadah fisik, bagaimanakah kita bertindak di luar? Ibadah kita yang sejati bukan di dalam gereja. Ibadah kita sejati bukan di dalam doa kita saja. Ibadah kita yang sejati adalah saat kita ada di masyarakat. Saat kita selesai mendengarkan setiap firman Tuhan, ibadah kita itu baru dimulai. Relasi kita dengan Tuhan itu adalah ibadah pribadi, tetapi ibadah sejati kita adalah saat kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang kenal Tuhan, tetapi kehidupan pekerjaan kita, kehidupan pelayanan kita, kehidupan keluarga kita tidak menjadi contoh bagi orang lain. Dan kita justru diwarnai oleh dunia. Ya, dunia seperti ini, Pak. Ya sudahlah. Jangan sama seperti dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budi di dalam Tuhan. Sebagai kesimpulan, gunakanlah kebebasan dalam pergaulan kita untuk jadi dampak positif di lingkungan kita. Jaga kehidupan rohani kita, jaga disiplin rohani kita, sehingga kita ini kuat di dalam Tuhan, dan kita jadi orang yang mewarnai dunia dan bawa dampak bagi dunia. Tidak mudah, tapi kita harus senantiasa melakukan dengan perkenanan Tuhan. Mari kita berdoa, kita siapkan hati untuk kita ini juga terima doa berkat. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kali ini, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah setiap apa yang kami dengar pada kesempatan ini boleh membawa kami mengenal Engkau. Pimpin kami untuk kami ini menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Biarlah kasih anugerah Tuhan boleh melekat dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya kasih anugerah Tuhan menyertai, memberkati kami. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita aminkan doa berkat ini. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, dan rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi, diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau selalu dalam damai, sejahtera, dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah, sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu, dan yang memberikan menyertai engkau untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat anugerah, pemulihan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat, pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus dalam kehidupanmu, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ibadah sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya, tetap jaga pergaulan kita, jaga relasi kita dengan Tuhan. Jangan jadi burung beo, tetapi jadilah keluarga-keluarga yang memberikan warna pada dunia ini. Cintai istri kita, cintai anak-anak kita, cintai pasangan kita, cintai orang tua kita. Cintai semua orang sekitar kita, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.